Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-117. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan Saitama dan Flashy Flash yang mencoba mencari jalan keluar dari markas asosiasi monster. Saitama nampak mempercayakan rute pencarian jalan kepada Flashy Flash. Namun pada kenyataannya Flashy Flash juga tersesat dan hanya berlari berputar-putar saja. Kemudian kita diperlihatkan aksi dari pahlawan permukaan yang berusaha mengalahkan para monster yang mencoba kabur dari dalam markas asosiasi monster. Namun setelah itu bencana pun muncul. Seekor monster kuat bernama Nyan muncul dan mencoba merebut Waganma kembali. Karena melawan monster level naga, para pahlawan permukaan dibuat kalah telak. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan usaha Nyan yang berusaha mengejar Waganma yang dibawa kabur oleh seorang pahlawan gendut bernama Foot Battler Futoshi. Namun nampaknya masih terdapat pahlawan permukaan yang tidak menyerah setelah dikalahkan oleh Nyan. Ia adalah Mizuki. Mizuki menarik ekor dari Nyan untuk menghentikan Nyan agar ia tidak mengejar Waganma. Nyan kemudian memberi saran kepada Mizuki bahwa selagi ia masih bisa berdiri setelah mendapat serangan darinya, seharusnya Mizuki memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, bukannya untuk terus berjuang dan bertarung lagi. Namun Mizuki memiliki tekad yang sangat kuat. Ia pun lalu berkata, "Walaupun dibandingkan dengan Dark Shin Senpai, aku belum seberapa, tapi harus tetap mengerahkan semua kekuatanku dan membawa baton yang diberikan Chill Emperor kepadaku ini sampai ke garis finish," kata Mizuki sambil masih menarik ekornya. Dan wush, Nyan tiba-tiba menyerang Mizuki dengan menggunakan cakarannya. Mizuki pun tak dapat menahan serangan Nyan dan terpental. Namun sebelum ia menghempas ke aspal, terdapat seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkannya. Ia adalah Gear Spear. Gear Spear seperti memiliki kekuatan Esper, namun kekuatannya tersebut berasal dari alat yang berada di kepalanya, bukan seperti yang dilakukan oleh Tatsumaki dan Fubuki. Dengan tubuh penuh luka setelah diajar oleh Nyan, Gear Spear pun dengan posisi siap menyerang mencoba membantu Mizuki untuk menghentikan Nyan. Gear Spear kemudian menyuruh Mizuki untuk menyelamatkan diri dan berkata, "Cepat pergi dari sini." Setelah melihat Nona Tatsumaki melepaskan kekuatannya dari dekat, aku terus berpikir untuk melampaui batasanku. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Namun, aku harus tetap melepaskannya walau itu artinya harus mengorbankan diriku, kata Gear Spear. Dan celeret, kekuatan Esper dari Gear Spear pun keluar. Gedung-gedung di dekatnya nampak retak-retak. Setelah itu Gear Spear membentuk serpihan gedung-gedung itu sebagai alat menyerang berbentuk tombak. Dan wush, tombak-tombak itu pun diluncurkan ke tempat Nyan berdiri. Nyan pun terkena serangan dari Gear Spear dan tertimpa gedung-gedung di sekitarnya. Kekuatan dari Gear Spear pun nampaknya dirasakan oleh Fubuki. Ia sempat mengira itu adalah kekuatan dari kakaknya. Namun ia sadar jika itu bukan kekuatan dari kakaknya, karena kekuatannya terlalu lemah. Kembali ke pertarungan di atas permukaan. Setelah berhasil menyerang Nyan dengan kemampuan maksimalnya, darah pun mulai bercucuran di kepala Gear Spear. Gear Spear kemudian melihat sosok Mizuki yang berhasil ia selamatkan. Ia kemudian berpikir jika saat ini ia berhasil membalas hutang budinya ke Mizuki. Lantaran pada pertarungan sebelumnya Gear Spear beberapa kali diselamatkan oleh Mizuki. Dan piar, alat di kepalanya pun hancur lebur dan Gear Spear pun tumbang dengan luka parah. Waganma yang melihat jika Nyan berhasil dikalahkan pun nampak kegirangan dan berkata, "Dia berhasil. Hahaha, aku selamat. Kita menang. Monster itu bakalan gepeng. Rasakan itu dasar monster. Inilah yang terjadi jika kau melawan asosiasi kami," kata Waganma.
Dan tanpa diduga, nampaknya Nyan belum benar-benar dikalahkan. Ia dengan kemampuan melenturkan tubuhnya mampu keluar dari reruntuhan gedung tanpa sedikit pun luka lecet pada tubuhnya. Nyan lantas berkata, dia tidak mampu mengendalikan kekuatan cenayangnya dan malah melukai dirinya. Payah, kata Nyan. Nyan kemudian menyerang Foot Battler dengan cakarannya. Kemudian ia menatap Waganma dengan berkata, percuma saja melarikan diri. Kelihatannya aku dikategorikan sebagai monster dengan level bencana naga. Jadi aku berada di tingkat yang berbeda dari monster lainnya loh, kata Nyan. Waganma pun nampak ketakutan mendengar jika Nyan memiliki level bencana naga. Keringat, air mata, dan upil mulai membasahi mukanya. Sedangkan Foot Battler nampak kesakitan karena perutnya mendapat cakaran. Mereka berdua pun kemudian diseret oleh Nyan. Tangisan dan teriakan keluar dari mulut Waganma dan Foot Battler. Nyan pun lantas berkata, kau berisik sekali, diam dan ikut aku. Untuk permainan akhir aku akan mencincang kalian. Dan tiba-tiba semacam shuriken meluncur ke arah Nyan. Namun dengan refleks Nyan mampu menghindari serangan tersebut. Waganma dan Foot Battler pun terlepas dari genggamannya. Shuriken itu kemudian berubah menjadi kotak hitam dan meluncur kembali ke pemiliknya. Nampaknya yang menyerang barusan adalah Drift Knight, pahlawan kelas S peringkat 9. Drift Knight datang tepat waktu setelah para pahlawan pendamping tak mampu menyelamatkan Waganma. Dan nampaknya Drift Knight muncul atas kemauannya sendiri, bukan atas panggilan Skinger. Karena Skinger pun nampak terkejut melihat Drift Knight datang di masa-masa genting. Melihat terdapat dewa penyelamat di depan mereka, Waganma dan Foot Battler pun berusaha kabur sekuat tenaga. Waganma sambil lari masih sempat-sempatnya mengejek monster kucing tersebut. Hahaha, tamatlah riwayatmu. Kau tidak akan mampu melawan pahlawan kelas S. Kau akan dilumat jadi makanan kucing, kata Waganma. Dari balik dinding reruntuhan, Skinger melirik Drift Knight dengan berkata, jadi Drift Knight baik-baik saja. Kekuatan tempur pahlawan kelas S sangat hebat dalam situasi seperti ini, kata Skinger. Tanpa basa-basi, Drift Knight pun lalu melompat ke arah Nyan dan berusaha menyerangnya. Dari sisi Nyan, ia pun dengan santai menatap Drift Knight dengan berkata, pahlawan kelas S, dasar orang-orang aneh. Namun tanpa diduga Nyan, serangan Drift Knight tersebut menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan lanjutan dari monster bernama Nyan yang berusaha merebut kembali Sandra yang berhasil dibebaskan oleh para pahlawan. Namun usaha dari Nyan tak semulus yang ia bayangkan. Pahlawan permukaan yang berhasil ia kalahkan nampaknya tidak menyerah begitu saja. Bahkan Gear Spear pun harus mengeluarkan kekuatan maksimalnya untuk mengalahkan Nyan. Namun karena memaksakan diri, Gear Spear harus tumbang tak berdaya. Dan di tengah kebuntuan melawan monster kucing bernama Nyan, terdapat pahlawan kelas S yang muncul untuk membantu pertarungan. Ia adalah Drift Knight, pahlawan kelas S peringkat 9, yang memberikan secerah harapan untuk pahlawan permukaan. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-117. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.